video ini, saya akan membahas tentang satu topik yang kelihatannya berat, tapi sebenarnya dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu hak dan kewajiban warga negara dalam mencegah dan melawan korupsi. Kenapa di topik ini saya bilang dekat? Karena korupsi itu bukan cuma soal para pejabat tinggi atau institusi-institusi besar. Korupsi itu juga menyangkut kualitas hidup kita, seperti kualitas pelayanan publik, akses pendidikan, kesehatan, hingga peluang masa depan kita. Sebagai warga negara, kita bukan cuma penonton. Kita adalah pihak yang punya hak sekaligus kewajiban untuk ikut menjaga negara ini agar tetap bersih dari korupsi. Lewat video ini, saya akan menjelaskan secara runtut agar kita benar-benar bisa memahami posisi kita dalam upaya mencegah korupsi. Negara memang punya lembaga resmi seperti KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian. Tapi faktanya, korupsi sering terjadi di tempat yang tidak selalu bisa terpantau oleh aparat. Kitalah yang paling sering melihat gejala korupsi, seperti penyimpangan, pungutan yang tidak seharusnya, dan proses birokrasi yang aneh. Kalau masyarakat diam, korupsi bisa tumbuh lebih subur. Tapi kalau masyarakat aktif, kritis, dan tahu hak serta kewajibannya, ruang gerak untuk berkorupsi menjadi jauh lebih sempit. Karena itu, pembahasan tentang hak dan kewajiban warga negara bukan sekedar teori, tapi suatu hal yang praktis dan penting untuk kita pahami bersama. Hak pertama yang paling mendasar adalah hak untuk mendapatkan informasi. Hak ini dijamin langsung oleh Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Melalui aturan ini, masyarakat berhak mencari tahu dan memperoleh informasi tentang pengelolaan keuangan negara, penggunaan anggaran publik, proses birokrasi, hingga layanan pemerintah. Intinya, kalau ada dana sekolah, dana desa, anggaran pembangunan, kita berhak tahu untuk apa uang tersebut digunakan. Contohnya, seperti kalau sekolah dapat dana BOS, masyarakat berhak mengetahui rinciannya. Hak berikutnya adalah hak untuk melaporkan dugaan korupsi dan mendapatkan perlindungan. Aturannya terdapat di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 serta Undang-Undang 20 Tahun 2001. Masyarakat punya hak untuk menyampaikan laporan jika melihat tindakan penyalahgunaan wewenang, suap, pemotongan bantuan, atau penggelembungan anggaran. Dan yang lebih penting lagi, pelapor mendapatkan perlindungan hukum, termasuk perlindungan identitas. Jadi, masyarakat tidak hanya boleh melapor, tapi berhak merasa aman ketika melapor. Dalam pasal 41 Undang-Undang Tipikor, masyarakat diberikan ruang untuk terlibat langsung dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Hak ini mencakup memberikan informasi atau laporan, memantau penggunaan anggaran publik, memberikan saran atau pendapat, dan ikut dalam kegiatan sosial yang mendukung upaya anti korupsi. Jadi, negara secara resmi mengakui bahwa peran masyarakat itu penting dan harus difasilitasi. Selanjutnya, hak mendapatkan pelayanan publik yang bersih. Aturannya terdapat di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan publik yang transparan, jujur, tidak dipersulit, dan bebas dari pungutan liar. Jika kita diperlambat, disuruh bayar, atau diminta biaya yang tidak jelas, itu bukan hal yang biasa. Kita berhak menolak dan berhak mengadu. Hal ini penting karena korupsi sering tumbuh dari pelayanan publik yang tertutup atau tidak profesional. Masuk ke kewajiban. Kewajiban pertama yang paling mendasar ada di pasal 27 ayat 1
Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi setiap warga negara wajib menjunjung hukum dan pemerintahan. Ini berarti kita wajib patuh pada aturan, termasuk aturan yang melarang korupsi. Dalam skala kecil seperti memberi uang supaya urusan dipercepat, menipu data laporan, atau mengambil barang milik negara untuk kepentingan pribadi, itu juga bentuk korupsi. Kewajiban menaati hukum ini adalah fondasi yang tidak bisa dilepaskan dari upaya pencegahan korupsi. Selanjutnya, kewajiban menjaga kejujuran dan integritas. Walaupun tidak tertulis secara spesifik dalam satu pasal, semangatnya tersebar di berbagai aturan termasuk Undang-Undang Tipikor dan Undang-Undang Pelayanan Publik. Intinya adalah setiap warga negara bertanggung jawab menjaga integritas dalam kehidupan sehari-hari. Korupsi itu tidak lahir tiba-tiba, tapi muncul dari kebiasaan kecil yang lama-lama dianggap biasa. Jadi, menjaga diri dari perilaku curang adalah kewajiban moral dan kewajiban sebagai warga negara. Selanjutnya, kewajiban untuk ikut mencegah korupsi. Dalam pasal 41 Undang-Undang Tipikor, masyarakat tidak hanya diberi hak, tetapi juga secara tidak langsung diberi kewajiban moral untuk 1. Mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, 2. Menjaga lingkungan dari penyimpangan, dan 3. Berani menolak praktik-praktik yang melanggar hukum. Jika kita tahu ada potensi penyimpangan tapi kita diam saja, korupsi bisa terjadi. Karena itu, kewajiban mencegah adalah bagian dari peran warga negara. Selanjutnya, ada kewajiban mengawasi penggunaan fasilitas publik. Contoh yang paling dekat seperti pembangunan jalan, bantuan sosial, fasilitas sekolah, dan anggaran desa. Ketika kita mengawasi, kita bukan sok tahu, tapi itu sebagai bentuk tanggung jawab warga negara yang peduli terhadap uang negara yang berasal dari pajak kita sendiri. Jadi, setelah semua penjelasan tadi, kita bisa melihat bahwa hak dan kewajiban warga negara itu saling melengkapi. Kita berhak mendapatkan informasi, berhak melapor, berhak dilindungi, dan berhak mendapatkan layanan yang jujur. Tapi, kita juga wajib menjaga integritas, wajib patuh hukum, wajib ikut mencegah penyimpangan, dan wajib mengawasi penggunaan uang negara. Pemberantasan korupsi tidak bisa selesai hanya oleh satu lembaga. Tidak bisa mengandalkan KPK saja. Kesadaran warga negara adalah fondasi yang justru paling penting. Kalau masyarakat aktif, kritis, dan paham hak serta kewajibannya, maka ruang korupsi akan semakin kecil. Semoga video ini membantu kita untuk semua memahami bahwa mencegah korupsi bukan hanya urusan mereka, seperti KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian, tapi juga merupakan urusan kita bersama. Terima kasih sudah mendengarkan dan semoga kita bisa menjadi warga negara yang jujur, berani, dan memiliki integritas untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.